Gawat, makin panas. Ketika AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melakukan jumpa pers di Taman Politik kantor DPP Partai Demokrat dan mengirim surat ke Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, menjadi isu bola liar di tengah pandemi. Banyak yang mempertanyakan ada apa, sebab Partai Demokrat selama ini tampak adem ayem dan tidak memiliki isu politik yang menarik selain kegiatan pembagian masker, alat APD, dan membantu korban banjir di berbagai daerah. Kudeta gagal. Pernyataan adanya kudeta atau pengambil alihan kekuasaan secara ilegal yang dimotori oleh Nazarudin, Johnny Allen, dan Muldoko menyurak bak bola panas ditunjukkan ke istana. Dan malamnya Muldoko melakukan klarifikasi via online setelah Andi Arief menyebutnya di akun Twitternya bahwa Muldoko orang di balik rencana kudeta tersebut. Selang beberapa jam dari pernyataan Muldoko, klarifikasi dibalas dengan cuitan Rahlana Siddiq yang mengatakan, "Bohong, pertemuan itu tidak di rumahnya, tapi di Hotel Rasuna di Kuningan." Kemudian beredar foto-foto pertemuan yang dihadiri oleh Nazarudin, Johnny Allen, dan beberapa ketua DPC Demokrat dari berbagai daerah. Celakanya rencana itu bocor, karena yang hadir menyampaikan ke DPP bahwa ada pertemuan yang menginginkan adanya KLB. Kemudian para kader dan pengurus DPC dari berbagai daerah di BAP, di DPP, dan memberikan keterangan secara lengkap adanya gerakan inskonstitusional ke Partai Demokrat. Hasil pertemuan baru diketahui bahwa Muldoko secara licik menemui para kader Demokrat yang pernah dipecat, keluar, dan aktif dari Partai Demokrat memang mau melakukan kudeta ketum Partai Demokrat, AHY. Akan tetapi, belum sempat melakukan kegiatan, sudah lebih dulu diserang sama kader Demokrat via media sosial. Rencana kudeta masih saja terus berlangsung, dengan diadakannya jumpa pers yang dipimpin dari Rizal, yang notabene telah keluar partai lalu menjadi relawan Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Jumpa pers tersebut mengatasnamakan senior dan pendiri Partai Demokrat, yang sangat tidak masuk logika ketika sudah di luar partai, tapi menyatakan senior. Pertanyaannya adalah, apakah senior bisa mengatur kembali ketika sudah di luar partai? Sakit hati dan ambisius. Kehadiran Nazarudin dalam pertemuan tersebut adalah bukti bahwa gerombolan sakit hati kepada Partai Demokrat tampak jelas sekali. Sebab Nazarudin adalah terdakwa kasus korupsi di beberapa proyek Hambalang dan lainnya. Dan dihukum lebih dari 5 tahun dengan Anas Urbaningrum. Nazarudin sepertinya memvalidasi pertemuan tersebut untuk mengambil kekuasaan Partai Demokrat dengan memanfaatkan Muldoko dari KSP sebagai orang yang memiliki ambisi jadi capres pada tahun 2024. Sementara Muldoko, seorang ambisius dengan latar belakang sebagai seorang jenderal, mantan Panglima TNI, merasa layak jadi presiden. Ambisi boleh, cuma caranya saja yang salah dan kurang tepat. Barangkali Muldoko harus lebih banyak belajar dari AHY, seorang pensiunan mayor, sebab kalau mau masuk politik harus menjadi anggota partai dulu dan mengabdi di partai. Bahwa Partai Demokrat adalah partai dengan kader yang memiliki masa depan lebih bagus dan diisi para anak muda, yang tentunya lebih cerdas dan kreatif. Muldoko lupa bahwa dirinya sebagai kepala KSP Jokowi selalu melekat di pundaknya dimanapun dan kapanpun berada. Saya jadi ingat sebuah negara, Venezuela, di mana pemimpin oposisi Juan Guaido berupaya membangun rasa keniscayaan untuk rencananya menyingkirkan sang presiden, Nicolas Maduro. Namun, dukungan militer yang dia harapkan tak pernah muncul. Bagaimana menurut pendapat Anda?